Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudi. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 2 LPTK Universitas Negeri Malang. Kali ini kami ingin menyampaikan terkait pengalaman terbaik kami selama menjadi guru dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran pada pelajaran IPS. Tentu banyak sekali pengalaman yang kami dapat, tapi hanya pengalaman terbaik yang bisa kami sampaikan. Di antaranya ada 4 pengalaman terbaik dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada dalam pembelajaran IPS. Yang pertama adalah dalam upaya kami untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 7A SMP Negeri 1 Lumbang, dan yang kedua dalam upaya meningkatkan minat belajar terhadap pembelajaran IPS, dan ketiga terkait pengalaman dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi, karena memang literasi daripada siswa kami cukup rendah. Dan yang keempat adalah dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan numerasinya. Nah, pengalaman ini tentu kami alami dalam kurun waktu yang cukup lama. Mulai yang pertama yaitu kami laksanakan pada tanggal 13 Oktober 2022 sampai 18 Oktober 2022. Kemudian yang kedua yakni pada tanggal 27 Oktober 2022 sampai 1 November 2022. Kemudian yang ketiga yakni 10 November 2022 sampai 15 November 2022. Kemudian yang keempat yakni mulai 24 November 2022 sampai 29 November 2022. Nah, tentu dalam upaya tersebut kami menghadapi beberapa situasi-situasi kenapa kami bisa mengangkat permasalahan-permasalahan tersebut. Karena memang dari hasil pengamatan, untuk yang pertama terkait keaktifan belajar, dari hasil pengamatan kami memang ditemukan banyak siswa yang cenderung diam ketika ditanya, atau pada saat proses tanya jawab hanya ada sedikit siswa yang mampu bertanya. Saat diskusi juga begitu, hanya ada 4 siswa kurang lebih yang mampu bertanya dari 20 siswa. Nah, kemudian terdapat beberapa siswa juga ketika diminta untuk mencatat poin-poin penting pada materi pelajaran, tapi mereka tidak mencatat, padahal hanya diminta untuk mencatat, mereka tidak mampu melaksanakannya. Kemudian untuk permasalahan yang kedua yakni terkait minat belajar IPS yang cukup rendah. Ya, memang dari hasil pengamatan kami itu terdapat 68 siswa 68% siswa yang tampak tidak terlibat dalam pembelajaran. Masih banyak siswa yang suka mengobrol saat dijelaskan, bergurau, bermain ballpoint, ada yang kadang coret-coret bangku, bahkan ada yang kadang bersembunyi di balik temannya sambil tiduran gitu. Kemudian saat ditegur, siswa kembali memperhatikan, tapi selesai ditegur beberapa menit kemudian mereka kembali pada aktivitasnya. Dan itu untuk masalah minat belajarnya yang rendah.
Kemudian pada permasalahan yang ketiga, situasinya memang terdapat beberapa siswa ketika diminta untuk menjelaskan maksud dari bacaan yang mereka baca, untuk mengumpulkan kembali mereka tidak paham, ya. Bahkan ketika diminta untuk mengerjakan soal dalam bentuk soal yang memiliki narasi cukup panjang, mereka kembali bertanya apa maksud dari pertanyaan tersebut. Ada juga ketika ditanya tentang bacaan yang sudah terdiri dari poin-poin saja, mereka tidak mampu mengungkapkan apa maksud dari bacaan tersebut. Kemudian situasi yang terjadi, kenapa kami mengangkat masalah numerasi, karena memang kemampuan numerasi siswa cukup rendah. Mereka tidak mengenal simbol-simbol yang terdapat dalam pembelajaran IPS, semisal simbol pada peta. Kemudian mereka juga tidak mampu memahami data-data dalam bentuk tabel ataupun grafik. Mereka juga belum mampu memahami seperti itu. Nah, di sini kami sebagai guru tentu, dan juga yang berperan dalam kegiatan kami ada kepala sekolah sebagai pembimbing, dan juga tentu ada siswa sebagai subjeknya. Nah, dalam upaya kami untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya kami menghadapi beberapa tantangan. Tantangannya ini kami rasa itu semakin berat karena memang juga berhubungan dengan kemampuan kami sebagai guru. Karena memang selama ini kami mengajar bisa dibilang tidak terlalu inovatif, ya. Jadi dari upaya tersebut kami cukup merasa tertantang, karena untuk mengatasi keaktifan belajar ternyata akar penyebabnya dari hasil wawancara dan tentunya kami mengkaji literatur, rata-rata memang dari strategi yang kami terapkan. Ternyata setelah kami recall kembali, strategi yang sering kami terapkan hanya teacher center, sehingga memang siswa tidak mempunyai kesempatan untuk aktif. Oleh karenanya kami tentu harus mencari strategi di mana strategi tersebut sudah student center. Nah, dalam upaya tersebut tentunya kami membaca banyak literatur, dan di situ banyak rekomendasi yang menyatakan bahwa perlu adanya pemilihan model pembelajaran inovatif, kreatif, dan tentu sesuai dengan materi yang dapat membangkitkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, itu tantangan yang pertama dari upaya kami untuk meningkatkan keaktifan. Kemudian tantangan yang kedua dari peningkatan minat, ternyata dari hasil kajian literatur dan wawancara terhadap guru senior dan kepala sekolah, kami dapatkan memang untuk meningkatkan minat paling banyak adalah dengan menggunakan media yang paling banyak referensinya itu. Sedangkan kami di sini kemampuan untuk penggunaan media masih cukup kurang, sehingga itu merupakan tantangan yang kedua bagi kami. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga, tantangannya bagi kami adalah bagaimana mencari metode yang tepat untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasinya, karena memang
permasalahan literasi dan numerasi ini permasalahan yang sekarang mulai diangkat dalam kurikulum mereka. Jadi kami tertantang untuk menemukan bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi dan juga yang keempat itu kemampuan numerasinya. Tentu kami tidak sendirian, kami dibantu oleh dosen pembimbing juga yang memberikan masukan. Nah, adapun langkah-langkahnya yang kami lakukan, bagaimana kami bisa menemukan suatu solusi yang tepat, itu ada beberapa langkah yang kami lakukan di sini. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi pada pembelajaran yang dilakukan di kelas, khususnya permasalahan pada peserta didik. Kemudian eksplorasi penyebab masalah dengan mencari penyebab permasalahan yang terjadi berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang mengajar pada kelas tersebut, guru-guru senior, serta tentunya mengkaji beberapa literatur yang didapat dari jurnal dan artikel. Kemudian penentuan penyebab masalah. Jadi setelah diekspor penyebabnya, kami menemukan banyak penyebab yang memungkinkan. Kemudian baru kami masuk pada langkah penentuan penyebab masalah, yaitu mencari akar penyebab masalahnya yang terjadi pada peserta didik. Mana sih yang benar-benar merupakan akar penyebabnya? Sehingga dari akar penyebab itulah tentu kami akan mencarikan solusinya. Nah, setelah penentuan penyebab masalah, akhirnya langkah selanjutnya kami memilih masalah terpilih yang akan diselesaikan. Jadi menentukan masalah-masalah yang menjadi prioritas yang diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, menentukan masalah terpilih yang akan diselesaikan. Menentukan masalah-masalah yang menjadi prioritas untuk kami selesaikan. Kemudian yang kelima, tentu eksplorasi alternatif solusi dari masalah yang terpilih diselesaikan, lalu dicari alternatif solusi yang tepat berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru senior, bahkan kepada wakil kurikulum, serta kajian literatur yang didapat dari jurnal maupun artikel. Kemudian langkah selanjutnya yakni baru kita menentukan solusi. Jadi penentuan solusi yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang dipilih. Baru setelah itu kami menyiapkan perangkat pembelajaran yang tentu menjadi solusi dari permasalahan dengan membuat RPP, atau dalam hal ini untuk kurikulum mereka kami membuat modul ajar. Kemudian kami juga membuat bahan ajarnya, media ajar, LKPD, instrumen penilaian yang sesuai. Nah, baru yang setelah itu, setelah semua perangkat sudah siap, baru kami melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perangkat yang telah kami buat. Nah, dari kegiatan itu yang sudah kami laksanakan, tentu hasil yang kami dapatkan rata-rata sudah cukup baik, sesuai dengan harapan kami, di mana dari permasalahan-permasalahan yang kami sebutkan tadi di atas itu semuanya teratasi, meskipun tingkat keberhasilannya tidak 100%. Jadi setelah kami terapkan strategi pembelajaran student center dengan menggunakan model pembelajaran grup investigasi terhadap keaktifan belajar siswa, adalah terjadi peningkatan keaktifan belajar siswa, yakni sebesar 60%. Dimana yang awalnya
4 siswa yang aktif, tapi setelah kami laksanakan penggunaan model grup investigasi dengan strategi student center ini, ternyata sudah kurang lebih 16 siswa yang kami amati selama proses pembelajaran itu cukup aktif. Mereka memberikan pertanyaan ketika presentasi, bahkan berani menjawab, mengungkapkan pendapat. Kemudian saat diskusi kelompok juga mereka terlihat sangat aktif. Nah, hal ini memang dikarenakan pada model pembelajaran grup investigasi itu memang memberikan peluang siswa untuk aktif, ya, untuk terlibat dalam pembelajaran. Karena di situ ada proses diskusi kelompok, yakni penyelidikan terhadap permasalahan yang kami sajikan, dan sengaja kami buat permasalahan itu, kami menyajikan permasalahan kontekstual yang benar-benar terjadi di lingkungan sekitar siswa. Kemudian ada tahap presentasi juga, ya. Tentu ketika presentasi itu siswa mulai berani memberikan pertanyaan karena memang mereka merasa mengerti dari permasalahan-permasalahan yang sudah kami sajikan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian pada permasalahan minat belajar. Nah, minat belajar kami melaksanakan dengan menggunakan media PowerPoint variatif, ya, dengan dibungkus dengan penggunaan model grup investigasi juga. Dan ada produk yang mereka hasilkan dari penerapan grup investigasi ini, yakni berupa mind mapping dan infografis. Jadi ketika kita tayangkan PowerPoint variatif dengan penuh gambar, tulisan-tulisan yang bergerak, penuh animasi, dan tentu di dalamnya juga ada video, penayangan video. Kami tayangkan 3 video, mulai dari video motivasi terkait permasalahan, kemudian video penyebab dari permasalahan, bahkan dampaknya. Itu selama pemaparan seluruh siswa memperhatikan slide yang kami sajikan. Tidak ada satupun siswa yang tampak mengobrol. Jadi benar-benar siswa sangat tertarik dalam penggunaan media PowerPoint yang cukup variatif. Nah, hal ini diperkuat dari pengakuan siswa saat kegiatan refleksi pembelajaran. Rata-rata siswa mengungkapkan bahwa mereka sangat senang, gembira, seru pembelajarannya, karena memang mereka bisa mengungkapkan pendapatnya. Ada yang mengaku suka karena diskusi, suka karena bisa presentasi, suka karena bisa tanya menjawab. Padahal sebelumnya kegiatan itu pernah kami lakukan, tapi mungkin masih belum meningkatkan minat siswa, karena memang kami tidak menampilkan media yang cukup variatif semisal PowerPoint tersebut. Nah, kemudian selanjutnya untuk permasalahan yang ketiga, yakni permasalahan literasi. Setelah kami laksanakan pembelajaran dengan penggunaan RPP atau modul ajar yang telah kami buat sebelumnya, ternyata penggunaan metode membaca artikel tentang permasalahan kontekstual yang terjadi di sekitar lingkungan siswa yang harus dipecahkan, karena memang pembelajaran kali ini menggunakan model problem based learning, sehingga mampu menuntut siswa untuk dapat memahami isi bacaan ataupun artikel. Hal ini diketahui saat proses pembimbingan kelompok.
beberapa siswa yang tergolong lemah kemampuan literasinya, ketika kami tanya isi bacaan dalam artikel, apa maksud dari artikel, mereka mampu menjawab dengan baik dan benar, sehingga ini mengindikasikan bahwa siswa tampak mampu memahami apa yang mereka baca. Nah, hal ini juga diperkuat dengan hasil tes formatif dengan bentuk soal yang narasinya cukup panjang. Mereka tidak semua, tapi ada peningkatan, beberapa siswa telah mampu menjawabnya dengan baik dan benar. Kurang lebih sekitar 40 siswa telah mampu menjawab dengan benar, dibandingkan sebelumnya pada saat tes diagnostis kemampuan siswa dalam hal literasi itu rendah. Tidak ada yang mampu menjawab soal dengan narasi yang panjang. Saat tes formatif itu sudah ada peningkatan. Nah, tentu ini hal baik, meskipun tidak teratasi 100%, tapi sudah menunjukkan progres yang cukup baik. Ada peningkatan. Kemudian pada permasalahan numerasi, hampir sama dengan literasi yang kami terapkan, yakni dengan menggunakan model problem based learning. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang kami sajikan itu menggunakan data yang kami kemas dalam bentuk tabel dan grafik, sehingga siswa itu tertuntut untuk memahami apa maksud dari tabel dan grafik tersebut. Karena tanpa mereka mampu memahami data dalam bentuk tabel dan grafik tersebut, mereka tidak mampu melanjutkan pada proses-proses selanjutnya, sehingga mereka berpikir keras untuk menemukan pemecahannya dalam memahami data dalam bentuk grafik dan tabel tersebut. Nah, penggunaan metode membaca data dalam bentuk grafik dan tabel tentang permasalahan kontekstual di sekitar siswa, ternyata siswa banyak yang sudah memahami bagaimana cara membacanya, kemudian cara mengolah datanya, mereka bisa menghitungnya, sehingga mereka bisa melanjutkan pada proses pencarian ataupun penyelidikan penyebab permasalahan, yang dimana permasalahan itu tetap kami sajikan secara kontekstual. Nah, ini waktu itu kami menyajikan masalah tentang kelangkaan. Nah, dari hasil pengamatan itu beberapa siswa yang tergolong kemampuan numerasinya sangat rendah ternyata sudah bisa memahami data dalam bentuk tabel dan grafik tersebut. Mereka mampu memahami, mungkin juga bisa karena bantuan teman, tetapi mereka setelah kami tanya, mereka paham karena mereka berusaha untuk mengetahui agar mereka bisa melanjutkan pada proses selanjutnya. Nah, hal ini juga diperkuat dari tes formatif yang telah kami lakukan. Ternyata kurang lebih 25% siswa dari 20 siswa, kurang lebih 4 siswa atau 5 siswa yang tergolong rendah itu sudah mampu mengerjakan soal-soal dalam bentuk grafik. Nah, tentunya ini peningkatan yang cukup baik sesuai harapan kami ya. Padahal sebelumnya pada tes diagnostik itu tidak ada siswa yang mampu mengerjakan soal dalam bentuk numerasi. Kemudian untuk pengalaman berharga yang kami dapatkan selama proses dalam best practice ini, yang pertama ternyata hanya untuk mencari akar penyebab masalah itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan seperti sebelumnya. Tinggal kita amati saja
Oh, ternyata gara-gara A. Oh, ternyata nggak sampai di situ. Ternyata perlu kita lakukan analisis lebih lanjut. Kenapa kok A? Ternyata dari analisis yang lebih lanjut itu kita dapat menemukan akar penyebabnya. Nah, dari akar penyebab itulah kita baru akan mencari alternatif solusinya. Dan untuk mencari solusi yang sesuai itu ternyata juga perlu adanya kajian literatur. Jadi kita mencari literatur bagaimana mengatasi permasalahan sesuai dengan akar penyebabnya. Literatur yang terbanyak dan yang terpopuler, yang tentu pada hasilnya itu memang benar-benar mampu meningkatkan atau mampu memperbaiki permasalahan tersebut. Setelah tidak hanya itu, kita ternyata juga perlu melakukan wawancara kepada baik itu kepada kepala sekolah, baik itu kepada teman sejawat yang mengajar pada kelas tersebut, ya. Nah, itu memang pengalaman yang sangat berharga bagi kami dalam upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan. Ternyata memang banyak step-step atau langkah-langkah yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, sehingga nanti solusi yang kita ajukan itu benar-benar solusi yang terbaik. Begitu, itu pengalaman terakhirnya. Kemudian kami juga berkomitmen tentu untuk tetap semangat untuk selalu belajar, pembelajaran inovatif, ya, dan tentu itu untuk dapat meningkatkan kualitas kami sebagai pendidik. Saya kira itu pengalaman yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan guru terutama, sehingga tetap semangat untuk terus mengajar, meningkatkan profesionalitas kerja, untuk tentu dapat lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan yang kita temui di sekolah, di dalam kelas, untuk kita atasi. Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMPN 1 Lumbang Kabupaten Pasuruan, yakni Ibu Ekti Sri Agustina SPD, yang telah memberikan arahan terhadap kami. Kami sampaikan pula terima kasih kepada Bapak Firman Adi SPD, Ibu Supriyati SPD, dan teman-teman sejawat lain yang telah banyak membantu kami dalam proses pelaksanaan pembelajaran, sekaligus memberikan masukan-masukan terhadap kami untuk kelancaran kegiatan ini. Kami ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen pembimbing kami, yakni Ibu Fatia Rosida MPD, dan juga kepada Ibu Muawanah SPD selaku guru pamong kami. Tak lupa pula kami sampaikan kepada para dosen dan para guru pamong lain yang telah membantu kami selama pelaksanaan mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.